Bene ko pinag te. Ano ko pinag sabihin ko ang alam. Assalamualaikum Bu Melinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya bisukan karena sama anak-anak kecil. Nggih. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka walau lewat Zoom. Semoga bermanfaat. Monggo langsung ya. Namanya konsultasi, mungkin ada yang mau ditanyakan atau dikonsulkan. Bu, mau tanya ini dong, Bu. Ibuku kan mata kering tuh, Bu. Apa? Ibuku mata kering. Mata kering. Oh ya. Sudah operasi katarak sih, gitu dua-duanya. Nah, itu kalau konsumsi pakai herbal yang obat tetes yang Ibu punya itu bisa, Bu? Bisa. Saya sendiri kadang kan kering. Kita digini-ginikan itu kan nggak ada air matanya ya. Nah, itu kita bisa pakai itu. Herbal yang saya gunakan di Clear Aina itu sudah mencakup memberi nutrisi, terus mengusir patogen panas, mengusir yang jelas patogen panas itu yang membuat bengkak, merah, terus ya blobok itu biasanya karena lembab panas. Nah, itu sudah tergandung di situ. Memang herbalnya juga herbal-herbal yang bersifat mengusir kelembapan juga. Tapi saya gunakan untuk diri saya itu waktu mata kering juga lembab matanya. Jadi insya Allah dia bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kita. Sementara testimoninya seperti itu sementara. Coba digunakan. Jadi boleh dicampur dengan obat dokter gitu, Bu? Obat dokter enggak apa-apa dipakai. Ada jarak waktunya, Bu? Enggak sih, kalau saya ya ke anak-anak, ke diri saya sendiri. Saya tuh kadang berbarengan loh semua. Jadi kita minum obat sekalian langsung minum jamu itu enggak ada efek apapun. Enggak terus overdosis atau apa gitu enggak masalah. Jadi terserah mau dikasih jarak atau enggak, itu enggak begitu ada, enggak usah khawatir gitu loh. Atau nanti kalau memang pakai ini aja sudah cukup, digeser gitu. Jadi kimia itu lama-lama kita akan menggesernya. Tetapi memang kalau saya kimia itu selalu pakai ya di awal, di masa akut. Tapi begitu kita sudah masuk masa sudah tidak akut, tidak membahayakan nyawa, pokoknya tidak membahayakan nyawa lagi, tidak benar-benar hal itu darurat, itu saya mesti sudah pindah ke herbal. Kalau awal mesti saya itu biasa ke UGD juga biasa, opname biasa. Kalau memang butuh operasi ya operasi. Jadi kita tidak antipati gitu loh. Kalau memang masih dibutuhkan obat dokternya, ya silahkan pakai obat dokter. Herbal ini nanti lama-lama akan menggeser gitu. Itu tujuannya. Kalau saya seperti itu. Iya, Bu. Soalnya kan udah di laser 4 kali tuh, Bu. Belum ada perubahan gitu. Akhirnya berhenti lasernya gitu. Tapi obatnya masih terus, obat tetesnya. Gitu. Saya pikir coba herbal yang dari Ibu punya ya gitu. Tapi saya mau konsul dulu. Itu memang jelas matanya itu terasa kering gitu ya? Iya, Bu. Jadi sekarang malah udah kayaknya udah lemah ototnya, kelopaknya itu ya, maunya nutup aja gitu, Bu. Dan selalu mengeluarkan kotoran. Nah, itu kan lembab. Jadi kalau nutup, kelopaknya nutup, itu masalah di limpa sebenarnya.
Terus kotoran itu juga di kelembapan itu limpanya juga lemah. Jadi kok kering. Aslinya itu kan berarti lembab sebenarnya, tapi kok kering gitu kan. Jadi sudah tumpuk-tumpuk, penyakitnya sudah tumpuk-tumpuk. Jadi kita butuh dari dalam juga. Dari dalam itu kalau tensinya berapa? Tensinya bagus, Bu. 135 per berapa kemarin terakhir ya? Masih di bawah 100, Bu. Nah, itu cocok pakai itu. Pakai relaksian. Relaksian. Terus kalau ya wes itu aja relaksian sama tetes mata. Nah, tetes matanya itu gunakan lebih sering. Enggak apa-apa dipakai sesering mungkin. Pokoknya cepat gitu. Kalau saya akut ya, umpamanya ini demam gini. Saya tuh minum herbal punya saya sendiri sekali seduh itu ada 4, ada 5 kantong. Itu bisa tiap saya minum, nanti saya isi lagi ya, saya ganti lagi. Nanti ketika dia mulai hangat, saya minum lagi gitu. Jadi kita tuh kejar-kejaran gitu loh. Kalau masa akut itu kita kejar-kejaran. Tapi ketika itu sudah masanya udah lama, kita bisa sehari 3 kali, sehari 2 kali. Itu tergantung pengen cepat apa enggak. Jadi pengen cepat enggaknya, pengen cepat sembuh apa enggak gitu. Kalau dibantu goji berry bisa bantu nggak itu ya, Bu? Pengaruh nggak, Bu? Kalau blueberry itu sifatnya ada kecutnya enggak toh? Enggak, Bu. Blueberry itu kecut enggak? Enggak, Bu. Enggak. Itu kan vitamin ya. Kalau mata itu, kalau di ilmu Cina itu kebanyakan bukan karena kurang nutrisi. Jadi saya ya, sebenarnya kan kelir aina ini saya mau buat 2 kan. Satunya sudah saya uji coba berulang kali, tapi tetap gagal. Jadi yang ini kelir aina, yang satu ini apa deh jenenge? Pokoknya namanya deh, Nutri apa? Noris ya. Yang kedua itu sebenarnya Noris. Nah, Noris itu kan untuk memberi gizi kan, memberi gizi pada mata kita. Tetapi setelah saya gunakan, kan saya mata kabur ya. Aslinya kan memang sejak SMP saya tuh pakai kacamata. Setelah saya gunakan malah mata saya tuh tambah berat gitu loh. Malah saya cocoknya kelir aina. Jadi kelihatannya mata kita itu lemah atau apa ya. Ternyata lemahnya itu karena terlalu banyak patogen gitu loh. Nah, caranya patogennya diusir, nanti otomatis menguap sendiri. Ternyata seperti itu. Jadi sementara ini saya nggak jadi ngeluarkan yang namanya Noris Aina itu. Sudah beberapa kali saya coba, saya putar, saya kasih. Kalau yang Diano ya blueberry kayak gitu ya. Kalau saya kalau herbal Cina kan bukan blueberry. Herbal Cina itu mungkin ada yang apa itu ya yang berry itu loh. Goji berry kayak gitu ya. Ya itu goji berry, Bu. Yang dikasih goji berry. Goji berry. Nah, goji berry itu ternyata kita pakai saya sendiri, itu malah mata saya tuh berkabut gitu. Oh. Jadi enggak apa ya? Enggak selalu ya, Bu. Enggak selalu lemah itu karena kelemahan dan kita tonik tuh bukan gitu loh. Lalu cadarku kok enggak penak ya, Dek? Wes. Terdengar ya. Bentar. Dah. Jadi gini, mata atau semua penyakit ternyata di perjalanan saya sampai di sini itu ternyata kita itu sering salahnya dengan tonik itu tadi. Jadi sering kali saya bilang kita itu jangan keburu mentonik karena patogennya belum dibuang gitu loh. Kalau patogennya dibuang otomatis kuat sendiri. Jadi mata ini kenapa kok nggak jadi kabur? Ternyata karena terlalu banyak ada lembabnya, ada kekeringan, ada panas di mata, jadi kabur.
Nah, ini kita buang, kekeringannya dibuang, kelembapannya dibuang. Jangan malah ditambahi. Kalau tonik itu nambahi lembab, biasanya gitu. Nanti malah tambah blobok. Kalau enggak percaya, coba aja. Jadi baiknya di stop aja ya Bu goji berry-nya. Kalau harusnya, kalau memang benar itu cocok sindromnya, harusnya pakai itu kan sudah berkurang banyak harusnya. Nah, ini Baru berkurang dipakai enggak? sih Bu, baru kemarin ini. Nah, itu Baru dilihat sekali. Nah, cocok apa enggak kan gitu. Kadang seseorang itu butuh bersama-sama. Satunya itu membuang, satunya itu mentonik gitu. Tapi menurut saya ya buanglah dulu. Nanti begitu dibuang bagaimana? Sudah hilang patogennya, sudah membaik apa belum? Kalau belum baru ditambahi toniknya gitu. Tapi ini beberapa orang saya kasih yang noris itu rasanya malah ada selaput di matanya, lembab itu. Padahal ya isinya ya kayak gitu, goji berry, ya tonik-tonik itu yang terkenal biasanya dipakai sup kayak gitu. Itu kan di Google atau kalau kita googling untuk mata, untuk gini. Begitu kita pakai jebret, ternyata tidak seperti itu mainnya sindrom itu gitu loh. iya Bu, paham. Ya, makasih Bu. Ya, Jadi hanya sama-sama. rela sama Airina aja ya Bu ya? Iya, coba itu. Atau kalau lebih enak itu kita lihat lidahnya seperti apa. Atau relaksi yang itu aja. Atau keluhan lainnya apa? Keluhan lainnya HNP sih Bu, ada apa? Saraf kejepit di lumbar. Nah, itu kan kita butuh lidahnya ya. Itu mungkin dia butuh royal sweat untuk stasis darah. Kalau lambungnya nggak sakit, mungkin butuh Kulbi. Kayak gitu. Nanti otomatis apa yang kita makan itu ternyata akan memperbaiki mata juga. Jadi mata ini kan fungsi dari liver toh. Ketika liver itu bermasalah, dia akan bermasalah ke mata. Lah liver, lah kok blobok sampai blobok, terus ininya terkatup, itu kelemahan dari limpa. Tapi tidak otomatis kita kuatkan limpa dengan Ricci umpamanya. Nah, berarti kita mungkin perlu Gastera atau apa untuk memperkuat limpa, tapi caranya dengan membuang. Jadi kalau Gastera itu fungsinya menguatkan limpa lambung, tapi dengan cara menurunkan makanan yang mandek di lambung. Kan kadang kita mual, begah, pencernaan tidak jalan, itu karena stagnasi makanan. Makanannya numpuk di lambung. Nah, itu kita turunkan dengan Gastera. Begitu ini makanan turun, fungsi lambung akan berfungsi lagi, akan menguat dengan sendirinya. Gitu. Jadi bukan dengan tonik. Kalau tiba-tiba kita tonik, kasihlah ginseng, kasihlah mungkin madu, menguatkan limpa lambung, menguatkan apa. Itu bisa jadi malah memperparah gitu loh. Memperparah mandeknya makanan di perut. Memang tingkat kesulitan belajar herbal Cina dan sindrom itu di sini. Makanya walaupun saya dulu ya ke Sinse sana dikasih resep ini, saya tebus itu, saya kebanyakan nggak cocok gitu. Walaupun dengan orang yang ngajari saya sendiri atau apa, itu saya sering nggak cocok. Jadi makanya saya buat sendiri, saya teliti sendiri. Makanya kayak tetes mata ini yang saya keluarkan yang memang enak gitu. Kalau enggak, walaupun saya nggak berani mengeluarkan, walaupun itu isinya itu mahal-mahal, tonik, ya dibuang aja gitu. Kalau saya loh ya, nanti kalau kita jual, ternyata orangnya malah tambah nggak enak. Padahal ya itu isinya goji berry, huangci, kayak gitu. Tonik-tonik, ternyata nggak cocok. Padahal saya jelas-jelas mata kabur, lemah, seperti itu ya, badan juga lemah. Ternyata tetap cocoknya pakai Kliraina gitu. Tetap buang, ternyata kita itu setiap harinya ya kena debu, kena panas,
Itu yang utama yang kita singkirkan gitu loh. Bukan menambah kuat mata, fungsi dari ketajaman kalau toh wajam umpamanya. Tapi dia tidak dilindungi dari ini, sinar, dari panas, dari lembab, dari serangan kekeringan, serangan api. Kan akhirnya ya tetap ya itu tadi, tetap nggak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Gambarannya kayak gitu. Jadi memang ya herbal Cina kayak gitu. Makanya terus terang saya tuh buka kelas itu enggak ya. Saya sendiri juga masih trial error kayak gini, dicoba-coba dulu sendiri kan gitu. Banyak yang dicoba sendiri tapi belum menjadi sebuah produk yang bisa dijual gitu. Nah, itu mungkin penjelasannya. Ada yang tanya Terima kasih, Bu. Ya, sami-sami. Monggo. Yang pakai Android Blue apa itu? Itu siapa tuh? Sinten? Ibu-ibu ya tadi. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan ini Mbak Ayu mana ini? Madiun apa Jakarta? Yuk, will end 10 menit loh, Dek. Ini tadi bukanya itu terlalu awal. Jadi habis kita pakai yang gratisan ini, masih mencoba. Ayo tinggal 10 menit. Nanti kalau bisa kita kembali lagi ya. Pakai link. Ini biasanya pakai link baru atau link lama? Monggo, mungkin ada yang ditanyakan. Bu Melinda, saya tanya. Tapi ada aturannya, mboten, maksudnya harus keluhan tentang mata atau bebas aturannya? Yang tetes mata ini ya? Pertanyaan yang saya keluhkan, sakitnya saya. Bebas. Ini pokoknya konsultasi, biar bisa langsung ngomong. Kalau di telepon saya bingung. Di telepon itu lupa langsung. Nggih, monggo. Nggih, yang saya keluhkan seperti ini. Belakang telinga itu kuwaku ngoten nggih, sakit, terus biasanya kan bekam, tapi memang saya herbalnya paling cuma madu, batu sauda seperti itulah. Nanti kalau sudah kambuh kuwaku itu mata itu seperti bukanya itu hanya separuh gitu loh. Jadi kalau mau buka full itu butuh tenaga yang lebih banyak dan cepat lelah. Seperti itu pripun nggih? Belakang telinga itu pas belakang telinga atau mana? Terus leher telinga leher bagian belakang. Leher bagian belakang. Tengkuk. Nggih. Ini. Ya, tengkuk. Ya, tengkuk Oh, situ iya, terus itu. kanan kan ada. Sebelah kiri kanan kalau ditempelkan tangan kan seperti plek gitu nggih. Lah itu yang kuwaku itu di situ. Nah, kalau situ tuh biasanya kan ada titik GB namanya, titik gallbladder itu titik kandung empedu. Nah, mata ini kan yang menguasai memang liver dan kandung empedu. Nah, itu kalau kemungkinan ya, terus kemungkinan itu jenengan itu mungkin panas sifatnya. Jadi kalau dikasih madu sama basauda itu malah tambah kaku. Kaku itu biasanya karena
ekses ya, ketegangan gitu loh. Ketegangan yang harusnya itu didinginkan. Dengan mungkin kalau lidahnya nggak kelihatan ya. Atau rasanya badannya itu sumuk enggak? Iya, sering berkeringat, Nah, mudah berkeringat. Terus lendir itu seperti banyak rasanya di kepala itu. Jadi kalau sujud itu sakit. nah itu berarti itu panas, Us. Kalau dikasih madu, kayak madu itu kan penghasil lendir, penghasil dahak. Itu enggak akan ngobati tapi malah nambahi, apalagi ini sulit buka. Nah, itu tadi sulit buka itu di limpa. Jadi kemungkinan kandung empedunya itu berlebihan, ekses panas, akhirnya nyerang pada limpa. Kan gitu toh. Limpanya akhirnya untuk buka tutup mata itu juga sulit. Nah, itu harusnya makan minumnya jangan yang itu. Kalau jenengan tensinya tinggi ya atau rendah? Cenderung rendah. Hah? Rendah? Rendah. Rendah. Kalau tinggi enak sebenarnya relaks yang gitu. Kalau rendah mungkin pakai Lumbricana doyan enggak? Kayak itu cacing itu loh. Cacing itu sifatnya dia mengurangi kekakuan. Jadi kaku-kaku nanti akan berkurang kakunya. Nah, ini ya dibekam aja, tapi jangan herbal yang sifatnya panas seperti habas sauda sama madu jangan dikonsumsi lagi. Coba pakai Clear Aina itu, sama nanti kalau pas sudah buka baksosnya, silahkan datang, nanti kan bisa ditusui. Tapi ya itu tadi, makanan, minuman, dan herbal yang bersifat panas dan penghasil lendir itu dikurangi, jangan malah dikonsumsi. Gitu loh. Nah, itu panas sifatnya. Nanti kalau orangnya itu cenderung punya kabur ya, mata mungkin miopi atau silinder atau apa, itu nanti bisa bertambah. Kan biasanya orang ciri-ciri tambah itu ukuran kacamatanya kan sini, tengkuknya sakit kan. Nah, itu kalau saya tusuk gitu, udah nggak jadi sakit lagi gitu. Kalau bisa nusuk jarum. Kalau nggak bisa, yaitu herbalnya mungkin yang mudah, mungkin Gastera, Floye gitu, atau Lumbricana gitu. Nah, terus pakainya Clear Aina coba. Nah, kalau keterusan nanti bisa tambah kabur matanya. Jadi kita itu kalau kepanasan, mata itu kabur. Kepanasan. Iya. Matanya itu memang seperti ada kabut-kabutnya putih-putih. Iya, itu lendirnya. Makanya jangan konsumsi semua yang bersifat penghasil lendir. Itu nanti akan tambah. Itu kabut itu lendir aslinya, kotor. Bersifat kotor. Nah, itu harus dibuang. Makanya jangan tonik. Jadi madu itu sifatnya tonik. Makanya kalau ditonik terasa matanya ada kabut kan gitu. Seperti tadi saya bilang waktu saya pakai ini buat yang Noris Aina itu kan sifatnya tonik-tonik, sifatnya mentonik, menambah kekuatan mata lah, menambah gizi, tapi ternyata rasanya kan ada selaput yang nutupi mata, akhirnya malah nggak kelihatan gitu loh. Ternyata bukan dengan cara mentonik menguatkan, tetapi membuang gitu loh. Berarti ini mata kita tuh sedang keserang patogen-patogen. Nah, itu kita harus membuang patogen itu. Kalau memang bisa dibekami ya sini, enggak apa-apa, bekam sini semua. Atau tusuk jarum, area mata, area belakang sini. Itu kalau enggak nanti tambah kaburnya. Ukuran kacamatanya nanti tambah kalau memang kita berkacamata. Nah, itu memang ya itu yang sebenarnya yang membuktikan kalau tonik itu ternyata tidak nambahi sehat mata, tapi ternyata malah tambah kayak berselaput kan gitu. Nah, selaputnya ini harus dibuang. Nah, dibuangnya selaput itu di pengobatan Cina itu namanya lendir, dahak, phlegm. Phlegm aslinya. Phlegm itu dahak atau kotoran atau kelembapan, dampness. Nah, itu harus dibuang. Kalau nggak dibuang nanti ya itu
bek penuh di mata, matanya jadi berat, blobok, terus yaitu penglihatannya kabur, terus sakit-sakit di area yang jurusan mata kan, yang di belakang sini kan ada saraf penglihatan. Nah itu nanti kena sarafnya nanti malahan. Kalau lama-lama ditusui atau yaitu tadi dibekam, coba dibekam di tengkuk-tengkuk sama sini, semua sini. Oke. Ini waktu kita tinggal sedikit, nanti baliknya gimana ya? Ini masih mencoba gratisan. Soalnya waktunya kan sempit. Kalau nyewa itu enaknya panjang gitu. Nah, ini kan kalau pagi saya masih kuliah, terus nanti kesorean ibu-ibu ya pada nyiapkan berbuka. Nah, itu siapa lagi yang mungkin bertanya? Bu Mel, ini teknis konsulnya gimana ya? Langsung pokoknya tanya apapun yang kesehatan, keluhan kita, keluhan saudara. Pokoknya seperti di grup itu, tapi kita di sini ngobrol langsung gitu loh. Biar nggak ngetik. Kalau ngetik kadang kalau kepanjangan kan nggak tahan. Nah ini tapi ya itu tadi, ini karena masih gratisan, jadi kita ini sebentar lagi tutup. Soalnya tadi terlalu dini. Bu, mau nanya. Ya, Pak? Iya, jadi maksud